Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis instrumen non-tes, yaitu angket. Saya sendiri Safira Akila Balda dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Adapun atribut angket yang saya gunakan adalah kedisiplinan. Menurut Pri Jodarminto, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan keterikatan, di mana subjeknya adalah peserta didik. Selanjutnya, kisi-kisi butir pernyataan. Saya menggunakan 3 dimensi. Yang pertama yaitu santun bertutur kata dan bersikap. Yang kedua, mempergunakan waktu saat masuk, pembelajaran berlangsung, istirahat, dan pulang sekolah. Dan yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, dari masing-masing 3 dimensi ini, saya memberikan 3 indikator. Jadi, masing-masing indikator memuat 7 butir, sehingga total butir adalah 63 butir pernyataan, di mana terdapat 38 butir pernyataan positif dan 25 butir pernyataan negatif. Butir positif yang dimaksud adalah butir yang bersesuaian dengan keinginan peneliti, sedangkan butir negatif adalah butir yang berfungsi sebagai pengukur konsistensi dari responden, atau dengan kata lain sebagai pengecoh. Setelah itu kita menghitung validasi instrumen, di mana kita menggunakan 2 validasi. Yang pertama, validasi teoretik dan validasi empirik. Untuk validasi teoretik ini dilakukan oleh pakar, di mana saya menggunakan 2 pakar. Yang pertama, Teddy Sahrin, dan yang kedua, Srineta Utari. Pakar ini adalah teman saya sendiri. Sebenarnya pakar harus orang yang ahli dalam bidang ini, tapi hanya untuk memenuhi tugas saya, jadi saya menggunakan teman saya sebagai pakar. Dan yang kedua, validasi empirik, di mana kita menghitung validitas dan reliabilitas pada butir. Setelah itu, instrumen tadi atau angket tadi diberikan kepada masing-masing pakar. Nah, pakar akan memberikan penilaian di mana untuk poin 4 berarti butir yang dibuat sangat relevan atau sangat sesuai dengan indikator. Butir untuk poin ketiga, butir yang dibuat relevan atau sesuai dengan indikator. Dan untuk poin 2, butir yang dibuat tidak relevan dengan indikator. Dan untuk poin 1 berarti butir yang dibuat sangat tidak relevan dengan indikator. Jadi dapat dilihat pada slide bahwa pakar telah memberikan penilaiannya. Jadi setelah itu kita menghitung validitas isinya dengan rumus tabulasi Gregory atau tabulasi silang 2x2, di mana kita menghitung tadi berapa banyak penilaian A, B, C, dan D dari kedua pakar tersebut. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa pakar yang memberikan poin A sama dengan 0, untuk poin B sama dengan 2, C 2, dan D sebanyak 59. Jadi kita substitusi masuk ke dalam rumus D sama dengan ke dalam rumus sama dengan D per A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi sama dengan 59 per 63 sama dengan 0,94. Dapat dilihat pada slide bahwa kriteria validasi isi untuk nilai 0,94 terdapat pada rentan 0,80 sampai 1,00. Jadi dapat dikatakan bahwa validitas isinya
atau validasi isinya itu sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa butir-butir yang telah divalidasi oleh pakar adalah valid, sehingga kita dapat melanjutkan untuk membagikan kepada responden. Nah, selanjutnya sampel yang digunakan pada angket ini kita menggunakan 35 orang responden, di mana semuanya adalah mahasiswa jurusan fisika yang dianggap sebagai peserta didik. Dari 35 orang responden tadi terdiri dari 10 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Angket kemudian dibagikan kepada responden. Setelah dibagikan kepada responden, kita kemudian mengumpulkan poin-poinnya, lalu menghitung validitasnya dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Nanti angketnya atau kuesionernya dapat dilihat pada deskripsi yang tertera di bawah. Setelah kita menghitung rumus dengan menggunakan rumus korelasi product moment, di mana harga kritis atau R-table yang kita gunakan adalah 5%, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R-table maka butir dinyatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil daripada R-table maka butir dinyatakan drop. Nah, berdasarkan tadi dari hasil analisis, dari 63 butir pernyataan terdapat 22 butir pernyataan yang valid dan 41 butir pernyataan yang drop. Untuk mempermudah kita menggunakan Excel. Jadi file Excelnya nanti dapat dilihat juga pada keterangan deskripsi link di bawah. Selanjutnya, setelah menghitung validitasnya, kita menghitung reliabilitas untuk pernyataan yang valid. Kita menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Lagi-lagi untuk menghitung reliabilitasnya kita juga dapat menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah. Jadi dapat dilihat pada deskripsi di bawah juga. Saya akan cantumkan pada deskripsi link di bawah. Setelah kita menghitung reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach, hasil yang diperoleh adalah 0,78. Jadi karena nilai Alpha-Cronbach lebih besar daripada 0,7, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tentang penilaian kedisiplinan siswa tersebut adalah reliable. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai angket kedisiplinan saya. Jadi semua dari angket dan analisisnya dapat dilihat pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.